One, two, three. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Ibu saya kasih 100.000. Tetangga ibu 500.000. Gimana rasanya ibu? Hah? Mengapa begitu cepat dan mudah syukur menjadi kufur? Ketika mendapat nikmat 100.000, dirinya dan orang lain mendapat 500.000. Kenapa bisa berubah? Karena ibu mikir punya orang, karena ibu dengki sama orang, karena ibu mengatakan bahwa kenapa dia yang dapat 500, kenapa nggak saya? Padahal yang di tangan ada 100.000, tadinya nggak ada, begitu dapat dia senang, tapi begitu orang dapat lebih besar, kenapa jadi berubah jadi kufur? Ternyata lupa bahwa yang di tangan itu milik dia, sedang yang bukan di tangan itu bukan milik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Dan siapa yang mengikuti takdir Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini, setelah sholat subuh berjamaah, dia kajian, dia zikir, dia kajian sampai nanti matahari terbit, maka mendapatkan doa Rasulullah dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah bagi umatku yang pagi subuhnya dia ibadah di majelis, dia sholawat, dia zikir, dia baca Al-Quran, dia kajian di pagi hari ini, pagi harinya. Semoga dan yakin saya doa Rasulullah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hadir ke masjid sehat-sehat orangnya. Enggak ada mengeluh naik ke lantai 2. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Bapak Ibu semua sehat. Semuanya nikmat. Semuanya penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Saya juga yakin semua yang hadir ini dipenuhi cinta. Maka doa yang kedua saya ini adalah Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, wa hubba amalin, dan mencintai amal-amal yuqarribu ila hubbika, yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah, wa syukur, asyik. Kalau kesel kelamaan gak kesini. Ramadan sekarang udah mau Ramadan lagi. Asyik. Lupa. Biar semangat, tangan ke atas, kepalkan atau kasih jempol. Bilang jos. Asyik. Alhamdulillah. Itu
Jos itu sehat, sejahtera, bahagia. Ya, S-nya 2 itu adalah sentosa, sejahtera. O-nya orang yang penuh dengan kemuliaan. J-nya itu adalah jaminan Allah. Jadi jangan curiga ya, jangan negatif. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mau contohin doang nih. Kalau saya ngasih Bapak A ini 100.000. Misal nih Bapak ini 100.000. Bapak seneng apa enggak? Misal 1.000. Seneng apa enggak? Bapak seneng apa enggak? Dapat duit 100.000 dari saya. Seneng apa enggak? Atau dari siapapun. Kemudian sebelahnya saya kasih 200.000. Hah? Dengerin dulu belum nanya. Nggak sabar amat. Sebelah Bapak lihat saya. Gua contoh. Sebelah Bapak saya kasih 200.000. Bagaimana? Yang pertama tadi seneng. Yang kedua sebelahnya saya kasih 200.000. Gimana Bapak? Hah? Gimana Bu? Sebel. Oke, berarti sama ibu aja deh. Ibu yang jilbab hijau apa biru tuh? Kerudung. Ya. Ibu saya kasih 100.000. Tetangga ibu 500.000. Gimana rasanya ibu? Hah? Mengapa begitu cepat dan mudah syukur menjadi kufur? Ketika mendapat nikmat 100.000, dirinya dan orang lain mendapat 500.000. Kenapa bisa berubah? Karena ibu mikir punya orang. Karena ibu dengki sama orang. Karena ibu mengatakan bahwa kenapa dia yang dapat 500, kenapa nggak saya? Padahal yang di tangan ada 100.000. Tadinya nggak ada. Begitu dapat dia senang. Tapi begitu orang dapat lebih besar, kenapa jadi berubah jadi kufur? Ternyata lupa bahwa yang di tangan itu milik dia, sedang yang bukan di tangan itu bukan milik dia. Jadi kalau gitu yang kita syukuri yang mana? Yang sudah Allah berikan. Ngapain mikir orang lain? Orang dia nggak mikir ibu. Tetangga punya mobil baru, ibu juga mobil baru, cuman punya ibu 150, dia 1 miliar. Kesel ya? Kok bisa beli? Padahal kan kerjanya sama. Nah itu Bu, jangan melihat nikmatnya orang, karena orang nggak melihat nikmat ibu. Orang nggak melihat apa yang ibu rasa, tapi ibu rasakan bahwa nikmat yang ada pada ibu itu adalah sudah hak ibu, milik ibu. Mendingan mana makan singkong beneran daripada makan ulangi. Mendingan mana ibu makan singkong beneran daripada makan pizza tapi mimpi. Hah? Kalau makan singkong disyukuri, maka pizza tidak enak. Kenapa? Cuma mikir. Cuma mimpi. Kalau begitu, kita bernasyid. Syukuri apa yang... Kok gak semangat sih? Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, lakukan yang terbaik. Ngapain dengki pada orang lain? Ibu yang temunya besar, alhamdulillah ya Allah, suami saya baik, makan bisa banyak, saya jadi subur. Alhamdulillah. Mana suaminya? Alhamdulillah. Yang kurus, alhamdulillah ya Allah, jadi saya nggak perlu olahraga, yang harus diet cukup begini, alhamdulillah. Jadi semua syukur enak. Kenapa sih bisa langsing begitu? Kok susah saya makan dikit tapi gemuk juga? Syukuri apa yang Allah beri, lalu cukupkan. Itu namanya
Qanaah. Tetangga ibu namanya Qanaah. Pantesan dia orangnya gemuk. Alhamdulillah. Itu belum mulai ya, baru pembuka. Makanya Allah ngomong dalam diskusi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyahruj min tahtis sama au liyatlub rabban siwaya. Enggak apa mulutnya penuh bilang Allah, rabban siwaya. Bisa kan sambil? Nah kalau begini ya nggak bisa. Tapi kalau berhenti dulu, Rabban siwaya. Allah, tahan dulu, coba ulangi lagi, biar kompak nih. Jadi sekaligus nikmatnya dua. Pertama nikmat mendengarkan dan perhatikan ceramah. Yang kedua menikmati hidangan yang udah dapet ya. Yang belum dapat jangan dengki, dia dapat duluan. Nanti akan sampai pada waktunya. Saya dapat duluan, tapi nggak mungkin makan. Bayangkan kalau saya makan, ceramah apa enggak? Insya Allah nanti pulangnya ada tambahan. Masa pulang sini doang? Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyahruj min tahtis sama aw yatlub rabban siwaya. Bisa kan yang makan juga bilang Allah. Alhamdulillah. Man lam yashkur, siapa orang yang tidak pandai bersyukur. Ala na'mai, terhadap semua nikmatku. Bu, Pak. Semua nikmat bukan? Jawab, semua nikmat bukan? Dapat makan nikmat bukan? Belum dapat makan nikmat. Karena apa? Akan dapat. Bersangka baik pada Allah, cukup udah dihitung. Tadi waktu sholat itu malaikat udah hitung. Tetangga mobil baru, kita nggak punya mobil, nikmat bukan? Nikmat. Kalau lo bersyukur, ya Allah, tetangga udah punya mobil, masya Allah, alhamdulillah, bahagianya, senangnya. Ya Allah, lembutkan hatinya. Kalau saya butuh bisa minjam. Senang apa nggak ikut jadinya? Ikut senang. Tapi kalau ya sialan, mobil baru, korupsi kali ya. Malamnya mikirin itu dapat dari duit dari mana? Kok bisa punya mobil kayak begitu? Capek mikir orang lain, dia santai, tenang, damai. Mendingan apa Bu? Ikut show nikmat Allah. Kita ikut nikmatnya karena kita bersyukur terhadap nikmat orang. Karena pada waktunya yakin dia akan manggil kita atau kita akan minjem, kita akan minta tolong dengan kendaraan itu. Lalu hati kita ikut tentram dan energi baik dari dia sampai kepada kita. Maka jangan rusak energi yang udah kita miliki ini, boros dibuang. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ulangi, naudzubillah min. Syukuri yang ada. Semua nikmat. Bisa ke masjid, bilang nikmat. Bisa ke masjid, nggak bisa ke masjid juga nikmat. Kenapa? Nggak ada waktu untuk tidak bersyukur. Ulangi, tidak ada waktu untuk tidak. Semua syukur. Dan semua hadapi dengan sabar. Karena itu sekarang saya kasih clue dengan firman Allah tadi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyahruj min tahtis sama au liyatlub rabban siwaya. Allah marah. Kalau kamu nggak mau bersyukur atas segala nikmatku dan tidak mau bersabar atas segala bencana musibah ujianku, falyahruj, maka keluarlah kalian min tahtis sama, dari kolong langit saya. Au liyatlub rabban siwaya, atau silahkan cari Tuhan selain saya. Naudzubillah min.
ngeri kan? Ngeri apa enggak? Maka syukur dan sabar itu adalah tandanya orang beriman. Dan itu ayat Allah. Orang syukur, orang sabar itu ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 31. Ikuti ya, nggak apa-apa yang sedang makan, ngunyah, ditahan unyahannya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Yang dia senang berbagi, yang dia ibadah, yang beramal soleh, yang melihat kebesaran Allah alam semesta, yang dia ketika duduk dia zikir, berbaring dia zikir, berdiri zikir, jalan zikir, ingat Allah. Ketika ada musibah dia juga sabar, menahan diri. Maka itu Allah katakan inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Itu adalah tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan yang syukur. Alhamdulillah. Tetangganya sakit. Pas ingat. Namanya siapa tadi, Pak? Bu Yolanda. Yang sakit siapa? Ibu Yolanda. Binti mantunya. Siapa namanya? Ya udah lupa, mantu aja lupa apalagi saya. Ibu Yolanda yang sedang diuji oleh Allah, sakit di rumah sakit, Pak. Semoga Allah berikan satu kesabaran. Karena yang sabar menggugurkan dosa. Yang kedua, menjadi jalan kemuliaan bagi dia. Yang ketiga, Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan yang keempatnya, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan yang kelimanya, Allah segera sembuhkan. Atau Allah berikan yang terbaik baginya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Ishfahu. Ya Allah, Ishfaha, maaf. Ya Allah, Ishfaha. Ya Allah, sembuhkan dia. Wa ya Allah yang menyembuhkan, ya Syafi, Ishfahu. Wa ya Allah menyembuhkan, Ishfaha, ya sembuhkan dia. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mendoakan nikmat bukan? Kenapa? Karena doa kembali kepada yang mendoakan. Senanglah mendoakan orang lain. Karena 100% kembali kepada yang mendoakan. Tapi kalau melaknat orang, kembali juga yang melaknat. Na'udzubillah min. Nggak ada waktu untuk tidak bersyukur. Nggak ada waktu untuk tidak bersabar. Maka seluruh waktu adalah syukur dan sabar. Kenapa emang? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajib, hebat, mempesona, keren, jos, dahsyat, hebat. Siapa itu? Orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua urusan
seluruh urusan itu baik. Alhamdulillah. Mana suaranya? Binti selamat, udah selesai mas. Alhamdulillah wa syukur asyik. Ulangi lagi ya Bu. Sesungguhnya semua urusan, kejadian, takdir, mendapatkan, kehilangan, bertambah, naik pangkat, turun pangkat, dihukum, semua itu adalah, bilang, semua itu adalah, bilang baik. Inna amrohu kullahu khairun. Semua urusan baginya, seluruh urusan baginya itu baik, itu nikmat, itu kemuliaan. Tiga-tiganya sebut. Bisa? Ibu liatin saya. Kalau liatin makan ya nggak bisa. Perhatikan ustadznya, mulutnya sambil gerak, nggak apa-apa. Saya karena syukur dapat makanan, kalau enggak pada pulang. Sesungguhnya semua urusan bagi orang mukmin itu, semua urusan bagi orang mukmin itu nikmat, urusan bagi orang mukmin itu kemuliaan, maka enggak ada waktu untuk tidak bersyukur. Karena semua kejadian itu baik. Apapun yang terjadi, syukur dan sabar. Ulangi. Ini namanya afirmasi. Memasukkan kata-kata baik dan diulang-ulang, itu akan, oh iya, kita harus syukur. Ingat, ya syukur, sabar, syukur, sabar. Plus, masukin. Semua kejadian bagi orang mukmin itu, kejadian itu semuanya nikmat. Semua kejadian itu adalah maka hadapi dengan syukur, sabar. Ulangi, maka hadapi semua dengan 10 S ya Bu ya. Yang kedua, yang ketiga, keempat, syukur, sabar lagi. Menghadapi semua kejadian apapun, hadapi dengan syukur, sabar lagi. Apapun yang terjadi takdir Allah, hadapi dengan syukur, sabar terus. Yang ketiga, apapun yang terjadi, hadapi dengan syukur, sabar terus. Yang keempat, syukur, sabar selamanya. Ulangi, syukur, sabar. Apapun yang Allah berikan, baik atau mungkin disebut buruk, hadapi dengan syukur, sabar selamanya. Bahkan sampai mati, hadapi dengan syukur, sabar sampai mati. Bisa? Oke, sekarang yang bisa bareng-bareng sama saya, nggak salah, saya doakan segera haji. Cuma 2 orang yang kencang. Berarti udah haji semua nih ya? Kan boleh haji lagi, menghajikan orang tua yang udah meninggal, yang belum haji. Saya kemarin haji, nggak sengaja. Saya cuma punya niat, ya Allah, berangkatkan segera haji, ingin membadalkan ayahanda. Saya terus 2-3 haji, berangkat saya. Alhamdulillah, cuma 3 hari. Kemis, informasi, telepon-teleponan, ada paspor, ada, saya kirim fotokopinya, foto WA-nya. Meningitis ada, saya kirim foto dulu. Booster ada, saya download aplikasinya, kemudian saya keluarkan, saya kirim. Yai, hari Jumat besok, habis Jumatan, biometrik ke Halim. Saya ke Halim, disambut ada perempuan cantik. Masya Allah. Ustadz, saya akan melayani. Masya Allah. Pantesan kalau kopi warung itu lebih enak daripada kopi bikin istri sendiri. Kenapa? Kalau kopi bikin istri ini, lah kopi bikin kopi, udah bikin yang warung kopi, Mas, gulanya separuh apa 1? Gulanya 2 sendok apa 1 sendok?
Pakai susu apa enggak, Mas? Pantas itu awet, betah lama di situ. Kenapa? Ternyata bikinnya dengan cinta. Sedang ibu dengan kesel, rasanya beda, jadi pahit walaupun kasih gula 4 sendok. Kadang bayangin ibu wajahnya sambil manyun waktu bikin. Ulangi lagi. Shh. Ayo ikut saya. Berkas saya kasih ikut, langsung masuk ke ruangan, dikasih. Pak, ini mustanad yang akan menjamin Bapak di Saudi. Oh, Masya Allah, disebut namanya. Baik, lihat atas Pak, cekrek. Lihat lurus Pak, cekrek. Kemudian seluruh jarinya Pak, jadi 2 Pak, tengah Pak. Udah selesai, keluar. Hari Senin, Sabtu Minggu libur. Hari Senin jam 10.14 menit keluar visanya. Selasa jam 7.10 menit terbang. Ya terbang masa itu nggak terbang nanti. Terbang itu udah nggak kaget yang kedua. Saya juga terkejut. Bisa ya? Ternyata haji tidak harus pakai duit. Ternyata haji tidak harus kaya. Kalau Allah udah manggil, tidak ada yang bisa menghalangi. Bagaimana caranya? 1, niat yang kuat. Terus sebutkan, ya Allah, hatinya, saya ingin haji untuk ayah anda. Dan nanti haji lagi untuk ibunda. Tahun depan ini berangkat lagi insya Allah. Yakin apa enggak Pak? Yakin, doain saya, yakin. Sekarang bilang amin. Saya akan berangkat tahun depan lagi, amin. Menghadiahkan untuk ibunda tercinta. Bapak mau ibu enggak? Mau ikut enggak? Mau ikut apa enggak? Yang bilang mau kencang akan berangkat. Mau apa enggak? Ya Allah, segerakan yang punya niat sungguh-sungguh. Tapi yang lemes aja ya, lemesin juga berangkatnya ya Allah. Yang belum, yang sudah, untuk keluarganya yang semangat. Mau nggak ikut saya berangkat haji? Ya Allah, kabulkan. Karena Engkau maha kaya. Engkau bisa mentakdirkan berangkat tanpa harus biaya apapun. Karena Engkau mampu dengan kekayaan, kekuasaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa sesuatu. Jangankan yang punya duit, yang nggak punya duit bisa berangkat, apalagi punya duit, pasti engkau berangkatkan dengan kehendakmu, irodahmu. Alhamdulillah. Tadi sore datang Kiai, sebelum 1 bulan sebelum bulan haji berangkat dengan saya. Ngapain? Ngecek, pesan hotel segala macam. Saksinya ada ngomong gitu sama saya kemarin. Ini alhamdulillah. Kemarin ngaji sama saya sebentar dan saya bilang besok saya di Pedaung, hadir berdua. Habis tahajud tadi keliling. Masya Allah. Selamat datang Pak Sarno. Dengan Pak siapa? Masya Allah. Haji kan? Tuh manggut. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau ikut apa enggak? Jawab. Yang gratis apa yang bayar? Kalau gratis kita ketemu di sana. Niat yang kuat, terus sering sebut itu. Niat terus sering sebut, tulis di mana-mana. Haji 23, 24, Haji 25, sebutin akan kejadian. Saya tulis 3, Haji 23, rumah 23, terus 1 lagi, mobil tertentu 23. Yang 2 udah Pak, rumah udah kembali untuk anak kedua. Kemudian yang haji nomor 1 berangkat tanpa saya duga, tanpa saya sangka. Alhamdulillah. Begitu saya pamit sama jamaah hari Sabtu di Bintaro Jaya, Bapak Ibu saya mau haji. Ustadz bisa ikut? Bisa. 2 orang bisa. Telepon, saya berangkat dari Selasa, dia hari Kamis berangkat. Cuma 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berangkat. Ngurusnya begitu cepat. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Namanya haji privat. Bersama ada tim saya, insya Allah sudah jadi tim dan jadi pembimbing. Hubungi saya aja nanti. Ini bukan promosi, ngasih tahu bahwa haji itu mudah. Itu aja. Dengan niat yang kuat, tulis, saya sebut itu, lalu doa di waktu tertentu. 1 sujud, 3 ke terakhir sebelum subuh, waktu duha, dan minta doakan orang-orang kita cinta kasih, terutama orang tua dan para imam, khotib. Kemudian tetangga kiri kanan depan belakang minta doakan. Kenapa? Siapa tahu di antara 10 orang kita temui doanya dikabul oleh Allah. Kalau kita belum manjur, temui guru,
temui Ustadz guru ngaji kita. Walaupun ngaji A, B, tak, guru ngaji kita ikhlas. Kenapa? Nggak minta gaji. Waktu TPA, waktu ngaji dulu di kampung, dia dibayar dengan apa? Orang tua kita nganter gabah, nganter jagung. Saya dulu begitu. Ngaji, dianterin jagung, Pak. Kalau panen tembakau duitnya, kalau tembakau bukan duitnya. Kalau kedelai diantar setengah, apa namanya, satu jedik gitu kalau orang sini bilang. Satu apa ya? Karung yang 100 kilo itu dibagi 2. Nah itu kalau ditempatin itu jedik itu apa namanya, Pak? Koyok keranjang, bukan keranjang. Tetangganya yang gede dikit namanya apa? Wakul tapi temennya yang gede dikit. Ya itu jedik kalau di sini lah pokoknya namanya gitu. Ya, kalau orang sekarang baskom mungkin pakai itu. Tapi gedean, jadi sekitar 50 kilo. Jadi itu setengah karung. Karung yang bagor ya, bukan karung yang tebal, bagor. Itu kalau satu bagor isinya itu biasanya 100 kilo. Kalau udah dibuang kotorannya yang apa namanya, yang kepeng sudah kering, itu biasanya 100 kilo. Itu separuh dikasih guru. Itu bayangin guru ngaji itu dapat gaji honornya kalau panen doang. Bulan nggak dapat. Padahal dia harus nyalain lampu, pakai teplok. Kalau malam Jumat pakai apa itu? Strongking kalau saya bilang. Kalau di sini patroma. Doa. Yang ketiga, usaha Pak. Apa usahanya? Semampunya dia mulai nabung. Terus semampunya. Yang kelimanya tawakal. Insya Allah berangkatin. Yakin. Nggak disangka-sangka. Itu. Nah, kembali sekarang. 10S. Yuk. Kita hafalin. Kita masukin dalam pikiran bawah sadar kita. Yuk. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Lagi. Syukur, sabar. Terus. Syukur, sabar sampai mati. Syukur, sabar selamanya. Bisa? Bilang bisa? Kan udah gak makan, bisa kenceng dong ya. Apapun yang Allah takdirkan, hadapi dengan 10S. Sebutin. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Lagi. Syukur, sabar. Terus. Syukur, sabar selamanya. Syukur, sabar sampai mati. Sekarang setiap ucapan itu saya penggal dengan kata-kata. Ya. Tinggal jawab. Contoh. Pak, apapun yang Allah berikan, syukur, sabar. Allah kasih penyakit, syukur, sabar lagi. Allah kurangi pangkat jabatannya, lalu pensiun, syukur, sabar terus. Allah kasih naik lagi kehidupan yang baik, ternyata Mas Sato bisa usaha, syukur, sabar selamanya. Masya Allah, sampai menjelang mati pun dia tetap bisa. Allah karim. Yang semangat, yang kalingan tembok, kalingan tiang ikut ya. Saya minum dulu, ini ada teh. Kalau di Sunda namanya teh Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lihat saya tambah manis kan? Tambah manis kan? Kenapa? Karena tehnya manis. Apapun yang Allah berikan, hadapi dengan. Tiba-tiba Allah menguji dengan penyakit. Allah sembuhkan dengan sembuhan yang baik. Allah uji pensiun. Menjelang wafat Allah kasih sakit lagi. Kalau itu yang kita keluarkan, kita ucapkan, kita hadapi dengan tenang, dengan 10S, maka tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Dan tidak ada waktu kecuali bersyukur. Ulangi Pak ya. Semua keadaan selalu bersyukur.
dan tidak ada waktu untuk kufur. Kita ganti begitu. Jadi positif negatif. Semua keadaan selalu bersyukur dan tidak ada waktu untuk kufur. Kufur itu kebalikan dari syukur. Ibu bilang, ya itu udah nggak syukur, berarti kufur dia. Pak, mau soal 5 juta mana cukup? Itu udah kufur. Padahal yang 5 juta itu banyak apa sedikit? Banyak banget. Bu, 5 juta banyak Pak? Banyak banget. Kalau syukur itu yang tampak itu banyaknya, baiknya, bagusnya. Tapi kalau kufur langsung hilang. 5 juta, udah nggak ada rasanya itu hilang. Dan itu 3, 4, 5, 1,5 bulan udah habis. Tapi kalau syukur selalu Allah tambah. Sehingga nggak kelihatan tambahnya. Dan bisa nabung. Itu hebatnya. Nggak bisa habis kalau syukur. Kenapa? Karena sebelum habis Allah tambah. Dengan apa? Begitu mau beli makanan, dengan tetangga. Jadi nggak jadi beli. Utuh duitnya, makan dapat. Alhamdulillah. Suami datang, "Ma, aku udah beli rendang, nggak usah masak." Tadi mau buat rendang berdaging 1 kilo, nggak jadi 150. Ternyata suami udah bawa rendang 10 potong. Alhamdulillah. Kalau bersyukur Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Yakini. Setiap bersyukur Allah tambah. Pasti itu. Ingat, tambahnya tidak harus berbentuk yang kita inginkan. Tambahnya bisa jadi kita Allah kasih sehat. Tambahnya tangga dapat baru yang baik. Tambahnya senang ke masjid. Biasanya subuh susah bangun. Ini senang ke masjid subuhnya. Senang ngaji tiba-tiba. Biasanya nggak mau ngaji. Yang isi pasti dia. Ntar jos-jos gitu. Nggak enak. Setelah hari ini tidak ada waktu untuk kufur. Syukuri. Tahsil datang berarti dia sehat. Tahsil datang berarti dia mulia. Tahsil datang pasti ada 1, 2, 3 kata yang kita bisa cerap sebagai kata yang baik. Syukur sabar itu kalimat terindah. Orang mukmin isinya cuma syukur dan sabar. Dan itu ayat Allah bagi orang yang beriman. Halo? Nggak ada lagi keluhan lagi. Aduh, tangga naik. Justru ujian bagi jantung kita. Kalau naik kuat, besok makin kuat. Kenapa? Melatih. Kalau landai-landai aja nggak ada usaha. Pahala dikit. Tapi kalau satu tangga istirahat. Tangga 2 istirahat. Tangga 3 nggak bisa naik lagi. Tangga 4 udah belak. Sabar, syukur sampai mati. Kalau tahu subuh begitu dahsyat, dia akan datang dengan melata, dengan datang merangkak. Dia akan datangi masjid itu, dia dengan merangkak, dengan naik tangga, susah payah setiap gerakan tubuhnya, nafasnya, sengolannya, pahala dan kurang dosa. Alhamdulillah. Maka syukuri tangga ini. Karena dulu Pak, saya ikut salah kalau Bapak salahin. Kenapa? Saya yang bilang, ayo bikin masjid. Tahun 9 berapa itu Pak? Ya 90-an tuh. Bapak belum lahir tuh. Belum lahir ke sini, masih di tempat lain. Saya waktu muda, mahasiswa udah teriak-teriak ini. Sama beliau, bertiga. Sama satu lagi udah almarhum, semoga Allah mengampuni dia. Merahmati dia. Pak siapa? Itu Pak. Terus yang kedua Pak, RW-nya Pak Sartono. Alhamdulillah, berarti ibu udah lahir di sini. Kalau yang no siapa? Itu belum lahir di sini berarti. Saya waktu muda, sekarang ternyata masih. Kenapa? Karena syukur sabar. Ibu ngeliat waktu saya muda mahasiswa, kok sekarang udah punya cuma masih kelihatan muda. Aneh kan? Nah, alhamdulillah. Kalau bilang enggak, itu berarti orang yang syukur dan sabar. Kalau bilang aneh, itu namanya dia kufur. Berarti dia dengki. Iri. Oke. Terakhir tadi saya ngomong apa tadi ya? Nah iya. Saya lanjutin tadi, saya lupa terakhirnya. Udah mau jam 6. Jam 6 berapa itu? Terbitnya. Udah Bu, udah capek saya. Ibu udah kenyang, enak. Alhamdulillah, berarti saya dicintai ya.
Itu kata Rasulullah, ini saya bacain. Ini buat ini aja panduan. Saya ulangi lagi kembali ke depan. Ajaban. Oh iya, tangga. Ulangi lagi. Ulangi, tangga. Nggak ada waktu untuk mengeluh. Kenapa? Makin dia sabar, makin susah ke masjid, pahala makin besar. Kalau yang enteng-enteng aja itu pahala biasa. Begitu tangga naik luar biasa. Alhamdulillah. Nggak sanggup harus digotong, di bawah cukup. Nggak bisa naik lagi, di luar, di belakang mobil saya nggak apa-apa. Saking pengen ke masjidnya. Alhamdulillah. Mana sore alhamdulillah? Karena nggak ada waktu untuk kufur. Waktunya semua syukur, dihadapi dengan sabar, syukur, sabar terus sampai mati. Maka nggak ada keluh kesah. Dan ibu awet muda, awet baik, mukanya cerah, nggak perlu pakai spidol. Itu orang mengganti spidol itu namanya kufur. Kenapa? Emang siapa bisa ngurus istri? Ya, Tuhan aja dikufuri. Apa itu? Alis diganti dengan spidol. Alis diganti dengan ular. Oh, udah ngasih alis bagus diganti ular. Kenapa orang bengkok-bengkok nggak sesuai dengan? Ibu di sini nggak ada yang begitu kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang saya tahu, orang saya belum lihat. Oke. Semua waktu isinya syukur. Semua waktu isinya nggak ada waktu untuk ini hadisnya. In asobathu sarra'u syakara wa in asobathu darra'u sabara. Ketika Allah uji dengan keenakan, kemuliaan, kebaikan, dia syukur. In asobathu sarra'u, kesenangan, kebaikan, hadiah, teman baik, tetangga baik, isinya syukur. Wa in asobatu darra'u, kalau diuji oleh Allah dengan darra, kepedihan, kesulitan, kesusahan, sakit, kekurangan, sabaro, dia sabar, maka semua waktu, semua keadaan selalu syukur. Menghadapinya apapun yang terjadi dengan, maka tidak ada waktu untuk kufur. Jelas? Ini aja Pak pagi ini. Saya nggak ada yang lain, udah cukup itu. Kalau ini masuk dalam otak bawah sadar kita, hidup damai Bu, nggak ada lagi keluh kesah. Hujan, alhamdulillah ya rahmat. Kalau kita doa dengan ucapan Allahumma ja'alni sayban nafi'ah, atau waj'al sayban nafi'ah, atau Allahumma sayban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah nafi'an, manfaat. Pasti manfaat walaupun banjir. Karena kita mikir baik, ternyata kolam yang Pamulang sebelah sana ikannya nanggok di rumah ibu. Dan banyak kejadian begitu. Kompor tetangga gulung-gulung ke ibu, ditulis ada kompor di rumah saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan nggak ada yang ngambil, pakai. Begitu yang ngambil kasih. Sampai setahun kita tunggu, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang minta, berarti sudah milik kita. Kalau barang setahun Pak. Kalau barang yang cepat rusak, habis, diumumkan ada makanan, lalu bilang sama itu, akan saya makan, konsumsi. Jika nanti ada yang memintanya, saya akan belikan yang sama. Jangan, nemu barang enak nih, nggak boleh gitu. Fikihnya adalah dikasih tahu. Maka saya senang masjid sini, pasti ada gelang kacamata, gelang jam tangan. Ya, kalau celana dalam pernah ketinggalan nggak di kamar mandi Pak? Pernah. Ada ikut ketinggalan, kakek copot situ lupa. Karena pakai sarung Bu. Di depan taruh di lemari kaca, kunci.
silakan ambil barang-barang ketinggalan Anda, hubungi DKM. Beres. Kalau dia ngaku dengan bersumpah, kasih. Udah. Kalau dia menipu urusan dia. Yang penting kasih sumpah. Benar punya bapak, demi Allah punya saya pak, kasih. Tulis saja barang-barang ketinggalan, silakan ambil, hubungi panitia, hubungi DKM. Itu ada masjid di pinggir jalan kayak gitu pak. Ya orang dari Sumatera lewat, ya udah lupa ya barang di mana teman-teman. Kalau setahun itu nggak ada ngambil, udah bisa dilelang untuk kepentingan sosial. Saya lanjut terakhir nih, Bapak Ibu yang baik. Seandainya 2 sukar itu terus kita gaungkan, maka akan lahir anak-anak yang jiwanya jiwa bahagia, karena semua keadaan itu baik. Inna amrahu kullahu khairun. Anakku semua kan baik. Anaknya nggak diterima di perguruan negeri, sabar ya nak, bersyukurlah. Berarti Allah mentakdirkan kamu tidak negeri. Sambil kamu kuliah di swasta, tahun depan ulangi lagi. Siapa tahu Allah memberi. Ternyata benar, diterima. Jadi setahun itu ternyata Allah kasih untuk kamu belajar. Dan ternyata Allah terima setelah tahun. Apa ternyata? Allah kasih kebaikan bagi dia apa? Sabar dengan belajar. Syukur dengan keadaan itu. Allah ganti, diterima tahun depannya. Alhamdulillah. Ibu punya anak, mama matematika 6. Alhamdulillah anak, dulu mama 5. Itu pada ibu bersyukur. Ibu paham bahwa ibu adalah lebih buruk daripada anaknya. Tapi jangan ngomong begitu. Gak apa-apa sayang. Nanti tadi malam belajar ya? Enggak, kan nemenin mama nonton bola. Bapaknya nonton bola, ibunya nemenin, anaknya ikut. Iya, sama nonton bola. Besok lalu ujian anaknya. Yang salah bukan anaknya, tapi bapak dan ibunya. Maka akui ya Allah, maafkan hamba belum jadi ibu yang baik. Kata suami, maafkan hamba ya belum jadi bapak yang baik. Anak hamba yang jadi kurban mau ujian menonton bola. Maka ampuni aku, ampuni istriku, ampuni anakku, dan mudahkan besok ujian ulangan lagi ya Allah. Ting, naik 6,5. Itu baru tobat sekali orang tuanya. Bagaimana kalau tiap waktu tobat? Saya yakin besoknya nilai 11. Artinya Allah tambah pasti ya. Semoga ada manfaatnya. Kita sebutkan tadi 10 S dengan semangat ya. Bilang pertama syukur dan tidak ada waktu untuk kufur. Maka semua adalah syukur dan sabar. Bisa? Ya, semua keadaan adalah wajib kita syukuri atau syukur. Tidak ada waktu untuk, maka selalu bersikap sabar. Apapun yang terjadi, syukur. Nikmat banyak, nikmat sedikit. Apapun yang Allah takdirkan, tiba-tiba Allah kasih ujian sakit, menjelang wafat sehat, lalu kemudian sakit lagi. Kalau itu yang Bapak selalu ada dalam pribadi, maka ajib, itulah kemaramin. Dan itu adalah insya Allah akan sehat terus. Kenapa? Orang yang syukur itu nambah hormonnya, hormon bahagia. Human hormone, growth atau human growth hormone, yaitu sel-selnya tumbuh. Kalau dia mengeluh, dia tidak sabar, 1 sekian sel mati di otaknya atau dalam itu mati. Maka agar tumbuh, senang, bahagia, bersyukur, sabar. Kenapa? Yang terjadi pasti baik, dan yang hilang itu sedikit, yang masih ada banyak. Sebagai contoh terpenutup, Bapak sakit, pasti ada biaya untuk obat, betul? Jadi gak usah gusar dan senanglah sakit. Kenapa? Saatnya sedekah dengan dokter, perawat, satpam rumah sakit, betul? Tabungan Bapak keluarin, ternyata emang tabungan untuk biaya sakit. Jadi jangan, ya Allah sayang nabung begitu lama, ternyata buat rumah sakit. Justru nabung itu buat bayar rumah sakit. Kalau Bapak nggak punya duit, nggak akan sakit.
Yang sakit bersyukur dan bersabar ada biayanya. Kenapa? Karena Allah menguji pasti hambanya sanggup. Insya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.